Namun kalau kita lihat di beberapa sekolah ada kompetensi ini yang mempengaruhi kurang bagus terhadap prestasi siswa. Misalnya ada kasus di sekolah, misalnya sekolahnya tuh nggak di kota-kota amat sih, di daerah marginal lah, nggak daerah kota. Pesanan bagus, gurunya bagus ya, gurunya juga qualified, tetapi anaknya hanya nilainya di bawah standar, ya, terutama pelajaran apa? Biasanya matematika, bahasa Inggris ya di bawah standar itu. Bahasa Indonesia juga itu ditemukan datanya. Kemudian baru kita nanti mengemukakan prestasi siswa. Dan itu suatu keberhasilan yang dapat ya setiap akhir tahun ajaran. Ya, biasanya nilai dalam rapor. Ada beberapa mata kuliah umum yang wajib diampu oleh siswa. Ya, ada mata kuliah kejuruan, ada mata kuliah khusus. Nah itu dikemukakan data penunjangnya. Hasil penelitian saja, siapa saja. Pokoknya ada yang mengatakan tentang pentingnya prestasi. Jadi mulai dari mana pasti kita hal yang umum dulu, ya. Bicara tentang pada pertama kompetensi psikologi. Nanti baru kompetensi sosial. Variabel yang terikat. Kemudian di dalam itu pasti kita harus bicara banyak tentang apa namanya sertifikat guru, ya. Jadi indikatornya kompetensi. Ya, indikator kompetensi apa? Silakan cari teorinya dan dipaparkan. Jadi kalau efektifnya Anda harus coret-coret dulu. Makanya baca buku tuh jangan nggak pegang pulpen atau HP. Baca buku catatan kecil. Iya, catatan kecil. Apa yang Anda tangkap tentang isi yang disajikan oleh buku? Misalnya bab 1 tentang apa, begitu. Terus tulis pendapat yang bersangkutan, ya. Tulis judul bukunya, halamannya, biar tidak lupa. Saya bilang juga catatan kecil itu bisa satu kertas A4 dibagi 4 ya. Ini bagi 2 lagi. Kemudian kita nanti tidak punya bukunya juga ada datanya, ada catatan kita sampai kapanpun, sampai kita S3, sampai kita menulis karyanya yang lain ya, itu tidak hilang. Nah, kalau bisa di atasnya tuh tulis misalnya pengertian apa isinya, kata siapa, ya, bukunya apa, halaman berapa. Jadi kita punya catatan ini karena kita tuh membaca tidak hilang, tapi dicatat, ya. Nah makanya kalau Anda rajin nanti baca 100 buku juga ada catatan kecilnya, ya. Saya sering berbagi S3 kata promotor, yuk mesti baca 9 buku, cari perbedaannya intinya apa, ya. Kemudian ditulis bakalan teori yang berkaitan dengan fokus kita itu. Jadi baca tuh nggak sekedar visual, tidak direkam, tapi juga dicatat supaya ingatan kita panjang, ya. Nah, itu makanya ayat dongeng atau kebohongan berpanjang ikutan, karena harus konsisten apa yang dikatakannya, ya. Jadi kalau mau dari mana Anda banyak nulis deh, ada ide tulis, apalagi pendapat orang, ya. Jadi bukan hanya untuk piawan pustaka, tapi dari awal kita harus baca buku. Kalau bagusnya sudah pendahuluan itu kan bisa jadi hasil penelitian orang, bisa apa yang kita amati, ya, bisa hasil diskusi kita yang menunjang terhadap fokus penelitian kita.
Karena kalau semua orang tuh kan beda-beda ya, daya ingatnya, kemampuan memorinya, kemudian dalam menyimpulkan bacaan itu beda-beda. Jadi silakan latihan dulu, nanti punya catatan kecil ya, enggak masalah. Jadi siapa yang punya data peminjam? Sudah ada? Kelompok 1, 2, 3, 4. Yang kemarin yang di bawah. Jadi silakan baca dulu pedoman sebesar tesis biologi, kemudian baca buku-bukuan yang lain, sama kalau saya sampaikan ya, istilah kamu seperti itu. Terus saya mau tanya, kan saya pernah konsul ke yang secara online contohnya, katanya itu kalau misalnya kita mengambil dulu antara 2 atau 3 variabel, itu harus ada teori variabel dan teori hubungan antar variabel. Nah, saya menemukan kesulitan mencari teori hubungan antar variabel. Nah, ketika saya mencari dari penelitian rendah dulu, ketemu misalnya, tapi dari penelitian orang lain, cuman kuantitatif, jadi bentuknya angka, itu bisa dijadikan dasar teori hubungan antar variabel? Bisa. Jadi itulah pentingnya kita membaca karya orang lain yang lebih dulu. Nanti kita punya narasi untuk menjelaskan bagaimana hubungannya atau bagaimana variabel itu. Karena mungkin yang ditulis oleh penelitian dahulu akan beda dengan fokus yang ingin Anda teliti. Ya, boleh, tapi ya dengan pegangan, misalnya berdasarkan pendapat si Anu tahun sekian penelitian tesis atau apa dan kasih menyatakan bahwa Ada hubungan. iya, ada hubungannya adalah anu biasa, gitu ya. Kalau misalnya tulisnya angka, Ya harus cari kesimpulannya. Kan biasanya penyajian angka itu ada narasinya. ya dari narasi. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ibu mohon maaf Ya. melambat. Sehat Bun? Jadi yang angkanya cari narasinya, ya. Nah, makanya nanti di bab pembahasan ya, analisis dan pembahasan itu kita akan melihatnya apakah yang menggunakan metode ini paham tidak, apa artinya angka begini, ya. Jangan angkanya, kalau angka itu kan relatif, ya. Nah, mengapa hubungannya kecil gitu, mengapa hubungannya tinggi, gitu. Mengapa hubungan tinggi itu akan bisa. Jadi pada umumnya statistik silakan dimaklumkan pada ahlinya, tapi kita harus paham apa arti angka begini, ya. Jadi karena kita mengenal statistik itu hanya alat penolong. Anda mau pakai yang mana silahkan, ya. Tapi kalau narasi itu dari Anda peneliti, begitu. Jadi yang penting sekarang jangan baca hubungannya dulu, baca variabelnya dulu. Ada yang sama, kalau kata si A lulusnya apa nih, B apa, C apa, karena setiap orang akan menentukan ini loh definisi, variabel, dimensinya apa saja, dan dimensi itu ada indikator. Nah, kita ini akan membuat pertanyaan
itu dari indikator yang kita buat, ya. Misalnya tadi tentang kompetensi guru, dimensinya apa saja, bisa dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan, dimensi komunikasi, indikatornya apa saja. Nah, dari indikator kita akan membuat pertanyaan, ya. Makanya dari awal sampai akhir itu harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah, ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Tentang responden dulu. Ya, tentang responden. Baik, jauh ya. Jadi penelitian itu karena populasinya banyak, kita menghemat waktu, biaya, dan analisis. Itu harus mengambil sampel. Sampel itu teknik pengambilan sampel. Sampel adalah contoh. Banyak caranya. Memakai rumus Lopi, memakai rumus lain bisa. Banyak peneliti yang mengatakan, misalnya kalau Anda menghadapi populasi lebih dari 100, sebaiknya membutuhkan sampel, misalnya 10% sesuai dengan kebutuhan, diambil misalnya 10%. Ya, itu kalau yang paling gampang. Kalau yang lain nanti ada pakai rumus Lopi, rumusnya ada rumus ranking dan sebagainya. Jadi mana yang paling cocok untuk Anda pilih, dan harus jelaskan apa argumentasinya. Bu, jika yang diamati orang tua siswa, apakah bisa Bu yang diambil misalkan yang pertama yang 10% dari respon jumlah keseluruhan, kita melihatnya berarti orang tua sama dengan jumlah siswa seperti itu. Jumlah populasi, ya, ada yang mengatakan boleh 10% kalau ini contoh. Misalnya kita memiliki populasi 250, sesuai kebutuhan kita akan membutuhkan 10%, berarti kan 25 orang, ya. Nah, semakin heterogen populasi, kita harus semakin banyak. Tapi kalau homogen sedikit juga beda, misalnya. Gitu. Misalnya kita ingin meneliti orang tua siswa di pedesaan, karakteristiknya sama, satu ekonomi sama, karena pekerjaan pertanian kita. Kemudian budayanya sama, kemudian yang lainnya banyak sama, dan tentukan 10%. Jadi saya akan ambil 250 10%, 25, ya, dengan kriterianya apa? Pendapatan sama, atau budaya sama, apa sama? Begitu, yang penting argumentasinya dijelaskan. Jadi banyak pilihan dalam metodologi penelitian ini, jangan khawatir, dan metodologi itu hanya sebagai alat. Kemarin kan kita mulai masalah dan perumusan masalah. Udah kirim kan naskahnya Minggu yang lalu Bu, setiap kelompok memiliki satu masalah. Saya ke membuat judul, menyampaikan judul. Sekarang Ibu menugaskan untuk membuat latar belakang. ya. Baik, jadi latar belakang itu isinya adalah informasi tentang
apa mengapa kita harus menentukan masalah itu. Ya, kemarin kan Tempolbox sudah membacakannya ya, Sudah Bu. cuman kekurangannya dukungan data di lapangan. Ya, betul. Nah, itu harus dicari. Yang kedua, dukungan teori belum juga. Jadi harus ada dua data itu sebagai penguat argumentasi kita. Ya. Misalnya ada tentang apa? Saya Bu, kelompok 3 dari 6 pendapat teman, 1 diambil tentang partisipasi orang tua Bu. Tapi begini Bu, mohon maaf, mungkin hikmahnya mulai terfikirkan ya Bu, terfokuskan untuk menuju ke arah membuat tesis ya Bu. Dari materi yang Ibu sampaikan, kemudian mendapatkan informasi materi tentang responden, setiap dosen itu berbeda-beda keinginan. Katanya sampai ada yang meminta responden itu 30, 50, 60 gitu ya. Kemarin Bu, saya berpikir mau meneliti di madrasah diniyah. Kalau mengejar target responden ternyata sulit. Akhirnya lokusnya berpindah, nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa ya. Tapi tetap temanya arahnya ke sana, mencoba ingin tentang partisipasi orang tua. Tentang apa? Ini Bu, jadi tentang partisipasi orang tua terhadap motivasi belajar peserta didik untuk atau dalam mewujudkan efektivitas belajar. Pada akhirnya itu kalau kemarin bukan. Sehingga untuk variabelnya ada partisipasi, ada motivasi, dan tentang efektivitas belajar. Ya. Memang ada masalah apa dari sekolah ini? Saya ini Bu baru ngobrol-ngobrol ya Bu ya, tapi belum terlalu mendapatkan data yang lengkap di sekolah tersebut. Karena yang saya hubungi baru kepala madrasah sanawiyahnya dengan tata laksana TU-nya. Iya. Yang pertama memang ada kendala Bu, tentang sama lah, ketika ada kegiatan di sekolah tidak 100% orang tua hadir, baik itu diambil waktunya pagi ataupun siang, gitu kan. Dikhawatirkan pagi banyak aktivitas orang tua, diambil siang tapi sama Bu katanya, tapi tidak 100%. Untuk persentasenya memang kalau rapat sekitar adalah setengahnya, artinya 50 sampai 56% ada Bu Ane gitu ya. Tapi yang lebih ininya lagi Bu, kan banyak hal tentang partisipasi orang tua, bukan hanya kegiatan di dalam di sekolah saja, di antaranya ada juga kerjasama di rumah Bu, yang saya sudah cari, tentang juga komunikasi antara orang tua dan guru yang Ibu sarankan melalui WA grup atau misalkan komunikasi dalam bentuk buku kalau di TK atau RA itu atau MD. Kemudian sejauh mana pemantauan orang tua ketika menuju sekolah di luar rumah menuju sekolah, karena banyak orang tua yang menyangka bahwa keluar dari rumah itu yakin anak pasti ke sekolah, padahal pada kenyataannya belum tentu anak tersebut sampai ke sekolah. Mungkin di sini ada karakter partisipasi orang tersebut tidak cukup sampai pintu depan rumah, tetapi sampai gerbang sekolah untuk meyakinkan. Itu mungkin itu yang saya cari, kemana arah tentang partisipasi orang tua. Dan juga maaf untuk fokus dua yang ingin saya bandingkan, tetapi boleh tidak dengan sekolah dasar dengan madrasah. Kalau sekolah dasar yang IT, kalau MTS menengah, boleh tidak Bu?
Harus levelnya sama kalau membandingkan. Oh iya. Oh, iya, iya, C ya. Kalau tidak ada perbandingan nggak apa-apa, misalkan satu itu aja. Gak apa-apa. Iya, iya. Jadi boleh studi komparatif, boleh deskripsi, boleh apa saja ya. Silakan dipilih. Kalau komparatif berarti membandingkan tema dua. Oh ini berarti deskriptif. Iya, deskriptif. Deskriptif. Terus Bu, maksudnya kuantitatif ya Bu? Atau Bisa, kualitatif? bisa kuanti bisa terserah. Ya, cuman kalau untuk di sini tema kemarin harus kuantitatif. Kuantitatif. Ya, gitu. Ya pakai yang sederhana aja, uji pengaruh ya atau apa silakan. Kemudian Bu, hanya ngobrol saja dengan tata usaha tentang ketuntasan Bu. Jadi tidak ada istilah tidak lulus sekarang. Hanya saja kalau misalkan mau membandingkan tentang hasil dari belajar, kita lihat katanya hasil asli atau murni dari ulangan umum. Ya. Ternyata ada, Bu, selalu ada siswa yang tidak tuntas dengan nilai yang murni. Jadi ketika ke rapor pasti sudah tidak murni. Nanti ada konversi nilai itu untuk menyelamatkan anak, dan juga tidak ada istilah tidak naik kelas atau tidak tuntas di akhir. Gitu. Kalau dilihat dari aslinya memang nilai-nilai tersebut yang di bawah KKM ada ditentukan 70 masih banyak yang. Berarti apakah itu nanti dikaitkan dengan partisipasi itu, maksudnya tentang efektivitas belajar. Kemudian yang tentang motivasi, satu lagi motivasi. Jadi motivasi diantaranya ya kaitannya dengan pola orang tua dalam memberikan satu pengaruh positif sehingga anak semangat untuk belajar. Dan juga tidak terlepas dari bagaimana kondisi lingkungan di sekolah sehingga anak kembali termotivasi. Jadi 3 variabel itu yang dicoba untuk dikaji ulang, dikaji. Tetapi untuk data-data berproses kecuali kalau melihat hasil dari ya sekilas faktanya, datanya. Ya, untuk ketawa boleh saja, yang penting ada yang diinformasikan. Boleh dari sekolah itu, boleh dari dinas, atau dari wawancara orang tua, ya atau dengan siapa saja sih. Yang penting ada informasi awal bagaimana tentang sekolah itu, ya. Bu, berkembang pertanyaan Bu dari itu. Data yang disuguhkan dalam tesis itu, andai mau melihat itu mau berapa tahun ke belakang, ataukah hanya di tahun itu, ataukah kita bandingkan kalau dalam sekolah itu tahun pelajaran Bu, ya. Berarti tahun pelajaran, berapa tahun pelajaran yang ingin kita ambil sampel, harus diambil sampel. Kalau untuk informasi biasanya itu 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir. Dan nanti bisa dibandingkan bagaimana berkembang atau menurun, ya. Nah, 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir. Jadi kan ada komparasinya, kalau dia tergantung kalau yang terakhir saja itu sedikit informasi, ya. Lalu sedikit. Ya, terima kasih Bu arahannya. Alhamdulillah walaupun masih banyak kebingungan, tapi setidaknya kalau tidak bingung sama sekali, tidak ada yang difikirkan, Ya. sekarang mulai berpikir dan melihat tesis orang lain bukan untuk plagiasi, tapi untuk oh ya bahan harus seperti ini. Gitu. Terima kasih Bu. Harus bingung berarti ada Harus bingung, sudah bingung Bu, sudah mulai dia. Ya. Itu Bu mungkin mewakili kelompok 3 saja. Ya, terima kasih. Ada yang mau menyambung kelompok 3? Temannya? Ini kan baru 1 orang. Silakan. Motivasi.
Bu, Boleh bertanya lagi Bu? boleh. Kan yang kami simak hasil yang disampaikan oleh Prof. Endang bahwa dalam tesis itu harus ada input, proses, dan output. Ya, Berarti yang saya buat Bu, inputnya partisipasi, ya. prosesnya Prosesnya dalam pertemuan. bukan motivasi ya Bu? Atau Bukan. dalam pertemuan. Outputnya efektivitas belajar Iya. tersebut. Outputnya. Berarti tetap Bu variabelnya hanya 2 mungkin? Tidak. Tetap 3. Juga tiga. Iya. Nanti motivasi masuknya kemana? Silahkan. Apakah ke produk atau ke apa? Ya. Kalau lihat kalimatnya sih itu ke produk, ke output. Ya. Makanya diberikan lagi, misalkan masih banyak waktu, ya. Kira-kira yang menunjukkan ketiga hal tadi yang mana? Jika partisipasinya sebagai proses Bu, inputnya partisipasi ya Bu ya, partisipasi input. Prosesnya kalimat yang tepat di variabel gimana? Iya, misalnya partisipasi orang tua dalam menghadiri pertemuan di sekolah. Nah, itu kan hadir di sekolah kan prosesnya. Oh iya. Jadi di dalam poin itu ya Bu ya, tidak harus muncul di variabel berikutnya ya. Iya, Siap Bu? boleh. Ayo kelompok 3, kalian mau membantu? Kadang bingung ya. Bingung itu tandanya akan berpikir. Ada mikir. Bingung aja. Banyak orang mikir kan? Baik. Yang selanjutnya setelah kita membuat latar belakang masalah, kita harus baca referensi, baca jurnal, baca teori. Nah, nanti digunakannya untuk menulis bab 2 yang isinya seniawan pustaka, mata pemikiran, dan hipotesis. Inilah teori-teori yang akan kita pergunakan analisis. Jadi mengenai teori pustaka itu harus mengacu kepada variabel. Nah, tadi 3 ya, tentang partisipasi, tentang motivasi, dan tentang efektivitas belajar. Cari yang paling tepat, yang mana yang bisa digunakan untuk analisis yang kita maksudkan. Jadi kalau pemikiran itu kan konstruksi berpikir kita. Bagaimana kita akan memecahkan masalah ini dengan berbagai teori. Misalnya teori brandnya pasti pendidikan Islam, ya. Kemudian beda lainnya ke manajemen bisa, ya. Kemudian personal variable-nya langsung ke variable yang dituju, ya.
yang ditentukan. Itu harus cari apa yang tepat, bukan hanya sekedar definisi, bukan hanya sekedar proses, bukan hanya sebagai apa saja. Jadi yang bisa mengupas ini loh, nanti akan dikupas seperti ini, ya. Jadi di sini tidak hanya definisi saja, tetapi kita akan melihat hubungan antar variabel. Ya, misalnya Anda akan meneliti tentang kenakalan remaja. Misalnya dampak penggunaan Android terhadap kenakalan remaja SMA. Nah, di sini kan banyak informasi dari warnet, dari media, bahwa anak-anak SMA itu selalu ingin banyak tahu, ya. Warnet biasanya dia mojok, soalnya yang melihatnya gambar film yang tidak sebaiknya di usianya. Berarti ada penyimpangan dilakukan. Nah, datanya silakan kemukakan. Misalnya di Kompas ada penelitian tentang penyimpangan perilaku dari mulai makan uang sekolah, bolos, ya, sampai yang kriminal. Karena itu bertahap ya, pakai uang ini misalnya untuk nonton atau untuk apa ya, pakai uang sekolah. Yang penting ada usaha untuk penyimpangan. Nah, itu termasuk kenakalan remaja. Yang lebih jauhnya lagi, uang sekolah itu bukan sebulan, beberapa bulan, dan dipakai untuk judi online misalnya, ya, dan untuk yang lain-lain. Jadi informasi yang datang dari media itu juga bisa dimasukkan terdapat data seperti ini. Nanti pengamatan media Kompas, media apa, silakan tulis tanggalnya, alamannya, ya, begitu, sehingga nanti orang bisa dicek. Kalau kita lihat di news, ya, elektronik news, bisa ketahuan. Dan demikian juga PBI akan tahu, ya. Jadi jangan berharap mendapat data yang tertulis saja, Anda bisa lacak di website. Sekarang cari jurnalnya. Sudah dapat belum jurnalnya? Kelompok ini sudah. Jurnal apa? Jurnal Perhatian Pendidikan dan Ekonomi tahun 2021. Uniku. Namanya apa? Jurnalnya namanya? Equilibrium. Iya, jadi banyak sebetulnya jurnal yang kesehatan. Ya. Dia kan catat saja nama jurnalnya nomor berapa, terus apa yang dapat di sana, ya, digambarkan aja, dikemukakan lagi. Jadi harus banyak informasi yang didapat, ya, tidak hanya satu jurnal, minimal ya 5 lah atau 3 begitu, dan data dari lapangan harus ada. Kalau perbandingan jurnal itu tuh ada nggak Bu? Misal buku harus minimal
20, terus jurnalnya minimal 15. Baca kembali di pedoman perusahaan teknis. Ya ada. Ya di sana. Kemudian Anda itu harus membuat satu tabel. Nomor, judul, tulisan, nama jurnal, volumenya berapa, isinya apa. Jadi nanti nggak bingung, tapi sudah tertulis di konsep Anda, jurnal ini tuh isinya apa, halaman berapa, siapa penulisnya, dan mana yang bisa diambil untuk referensi. Setelah menggunakan hasil penelitian dulu, itu kan di bawah harus ada yang membedakan dengan penelitian Anda itu apanya dan keunggulan perbedaan itu apa. Misalnya keunggulannya ada 3 variabel, ya, yang akan melihat efektivitas apa begitu. Kemukakan kalau baik variabel Y dan variabel X ya. Jadi bagaimana hasilnya? Kalau yang X-nya sedikit formasi, berarti yang juga akan berpengaruh sedikit. Untuk Bu ini kelompok 3, coba cari jurnal dari IPI ya, karena tentang pendidikan kan ya, itu banyak variasinya, variabel dan sambil ditulis ya. Kelompok ini tadi kelompok 3 apa? Kelompok 2 Tentang pengaruh kompetensi guru dan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. ya, coba cari juga di jurnalnya pendidikan ya. Jurnal pendidikan Ya, berarti IPI, UPI kurang kali. ada pun satu, tapi ini jurnal pendidikan JPPI, pendidikan IPS. Ya, nggak apa-apa jurnal apa saja. Yang penting pendidikan. Iya, pasti ada tentang itu semua. Yang lain namanya kok nggak baca-baca? Ini kan menemukan tadi katanya 1. Yang lain menemukan berapa jurnalnya? Kalau kelompok 1 itu baru ada 2 Ya, jurnal. Yang pertama itu dari jurnal STKIP PGRI sama jurnal UIKSR. ya. Tapi untuk di jurnal STKIP mungkin lebih mirip ya, karena pengaruh manajemen sekolah berasrama. Tapi kalau di jurnal yang UIKSR itu Ya. pengaruh untuk program bisnis tapi bukan manajemen. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting bisa bermanfaat untuk tulisan Anda. Ya. Ini yang pria-prianya baca jurnal, baca film. Kalau yang saya tuh ada 3, yang Ya. dari FKIP Universitas Lampung, kemudian dari Universitas
Semarang, yang satu lagi yang sekolah baru Bertiga ya, lanjutkan. ya insya Allah. Habis nomor. Nanti kalau bikin kelas pemikiran itu ada promptarnya. Promptar, gambar ini kemana hubungannya, ya. Dan harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud karena setiap step itu berbeda. Yang Anda tuh bagaimana? Ya. Kalau perbedaan penelitian dalam pendekatan kuanti dan kuali apa? Kalau kuat sama kual, kalau kualitatif itu orientasinya lebih ke proses, kalau kuat ke hasil atau tidak. Iya. Bedanya ke proses dan hasil. Kalau kuali itu proses, kalau kuanti hasil. Apalagi bedanya? Cepat kita bantu. Kalau kuantitatif angka, kalau kuantitatif angka, kalau kualitatif adalah kualitas Narasi ya. Jadi perbedaannya dua pendapatnya dulu beda. Kalau kuali itu pendapatnya adalah apa? Narasi. Ya. Jadi filsafat apa? Kalau yang kuanti filosofis, positivisme. Kalau yang narasi, kuali adalah alamiah. Ya, nah itu dulu bedanya. Yang lainnya tentu beda. Cara penyajiannya, ya, narasi dan perhitungan dengan bantuan angka di kuanti itu Proses narasi. kuali narasi ya. Kuantitatif angka, kemudian kualitatif proses, kalau kuantitatif tadi hasil. Kalau yang filosofis alamiah kualitatif, kalau kuantitatif apa? Positivistik Positif. atau positivisme.
Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok telatnya 1 jam, kemana aja? Ada acara dulu. Oh, nanti. Kalau hubungan pengetahuan dengan penelitian apa? Pengetahuan lebih ke teori yang kita cari Bu. Tinjauan pusaka. Kalau penelitian berarti realitas dari apa yang kita sedang teliti di lapangan. Ya, jadi implementasi apa yang kita pelajari dalam penelitian. Kalau perkembangannya adalah teori, ya. Nanti Anda juga akan melanjutkan teori. Makanya berangkatnya dari hipotesis. Hipotesis itu tidak bisa asal-asalan, tapi berdasarkan dari apa yang kita pakai dalam penelitian ini. Ya. Kalau kaitannya dengan kerangka pemikiran, Ya. kalau dengan kerangka pemikiran itu bagaimana? Kalau pemikiran itu kan logical construct, konstruksi berpikir peneliti. Bagaimana kita akan memakai teori ini untuk menjawab masalah, untuk mencari solusi. Nah, jadi nanti membuat satu apa namanya, flowchart ya. Selesai.
Ini Pak. kolonial. Anda sudah pernah baca tesis? Bagaimana bentuk kerangka pemikirannya? Ada gambar kan nanti mau ya. Nah itu Anda harus bisa menjelaskan secara narasi bagaimana hubungan antar flowchart yang dibuat. Nah misalnya ini. Ini ada gambar perangkat pemikiran atau flowchart yang dibuat oleh ya. Nah ini di sini masalahnya. Kemudian ini ada teori pengembangan SDM dan teori kinerja. Kemudian ini ada kesimpulan. Jadi Anda harus mampu menjelaskan bagaimana hubungan antar gambar-gambar atau tulisan yang ada di format teori dengan masalah. Semuanya harus membuat flowchart. Ya. Nah ini teorinya adalah teori kinerja dan teori pengembangan SDM. Kemudian yang diharapkan seperti ini dapat meningkatkan SDM. Ya. Jadi kelas itu harus dinarasikan baru dibuat gambar, atau gambar dulu baru narasi boleh. Ya, mau gambar dulu boleh, mau narasi dulu boleh. Saya yakin Anda pasti bisa. Ya. Makanya setelah mata kuliah ini berharap saya akan berdatangan yang mau konsultasi. Ini belum pernah tempat pertemuan, belum pernah yang datang ke saya untuk konsultasi. Padahal pemilih atau bukan, saat saya menempuh mata kuliah ini. Boleh. Ya. Kalau di medsos boleh Bu, telepon gitu boleh. 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 Nanti kalau telepon bisa bertemu di mana kapan. Biasanya saya kirimkan dulu itu konsepnya. Ya. 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 Nanti akan saya coret-coret. Artinya dibaca. supaya Kalau nggak dibaca kan nggak akan bisa coret. Ya kan masih ada pertanyaan?
dalam RPS hari ini kita harus membahas mengenai penelitian kuanti dan kuali apa perbedaannya. Kemudian Anda beli yang mana? Ini kuanti ya. Kuanti ya. Ya, bisa nih. Baik, jadi minggu depan saya tunggu PR-nya ya, minimal 3 jurnal, maksimalnya tempat silakan berapa puluh kalau ada ya, teori dan jurnal yang akan dipilih untuk penelitian. Baik, saya pikir pertemuan ketiga saya sebutkan sampai dulu dan saya yakin Anda terus berusaha mencari teori dan jurnal. Buka konsultasi itu yang kita bawa, misalkan mau diambil satu barang yang ini konsultasikan. Iya, jadi Anda bawa print-out-nya apa yang berkonsultan. Kalau via email boleh Anda kirim ke Email kok? Alamat. Sudah punya kan emailnya? Belum ya? Belum? Iya. Itu Sartika @uniga.ec.id. Bisa terima kasih. Bu di Muhammad Ika Sartika @uniga dot ya titik ec.id ide ID.
Kalau bulan puasa kan SKS-nya Allah ya, yang jadi 30 Ayla mau 40 ya. Baik, sampai bertemu minggu depan sama berpuasa. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya diisi dulu. Absen. Tanda tangan dulu. Mau doa itu. Boleh? Ibu. Dia tangan. Ya siap. Bapak Ibu, sambil ayat kena waktu sepanjang ya. Itu ayat jaket tangan bagikan ya. Ayo mau ayat waktu. Ya, oke. Ayo. Terus setiap mau jaket. Ayo, Ini gorengannya.